Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah." Coba Allah perlihatkan kepadaku, kaifa, bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati, yang sudah meninggal dunia. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai hadirun wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang suara ini sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Mari malam ini sambil kita niat tikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, kita saling tazkirah, saling berbagi, melanjutkan beberapa bahasan lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Malam ini kita lihat untuk kita kaji ulang dialog Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hari-hari ini digulirkan oleh Allah kepada kita sekalian, dan kita sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Mungkin beberapa hari lagi 1445 Hijrah akan berganti dengan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa terus menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah menitipkan, mewariskan kepada kita dua warisan yang sangat berguna. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah An-Nabawiyah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan dua hal ini, insyaallah ma in tamaksum bihima la tadhillu abada, dia tidak akan sesat selama-lamanya, insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah dan para pendengar dimanapun berada, mari kita lanjutkan bahasan kita, dan kita mulai dengan
firman Allah dalam ayat ke-260 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Tuhanku, perlihatkanlah, coba Allah perlihatkan kepadaku, kaifa, bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati, yang sudah meninggal dunia. Ini pertanyaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala awalam tu'min. Allah menjawab, apakah Ibrahim kamu belum yakin, belum beriman padaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah terus terjadi dialog ini. Ibrahim menjawab, saya sudah beriman. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tapi itu ingin supaya Ibrahim ini lebih tenang lagi hatinya, lebih menguatkan hatinya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita ambil beberapa iktibar ya, ulasan kajian sejauh yang kita ketahui dari literatur tafsir. Para mufassir sudah juga mengkaji terhadap dialog pertanyaan Ibrahim kepada Allah, untuk supaya Allah memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Hajj ayat 5 sampai ke 7, itu juga Allah sudah menjelaskan, dan di banyak ayat-ayat yang lain tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ibrahim bukan dia ragu iman kepada Allah, tapi dia untuk lihat ma'inna qalbi, supaya hati ini lebih tenang lagi tentang keberadaan, wujud dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat kelima Al-Hajj ini dijelaskan, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah. Wahai sekalian manusia, jika kamu masih ragu, in kuntum fi raibin minal ba'si, masih ketika masih ragu tentang hari bangkit, pada suatu hari nanti kita dibangkitkan ya di dalam kubur kita masing-masing. Ini Allah juga pertanyakan. Padahal ada masih orang ragu-ragu tentang hari kebangkitan nanti. Suatu saat Allah akan menghidupkan semua makhluk manusia yang sudah mati, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini. Pak, kata Allah, apakah masih ragu? Yaumil Ba'ts, al-Ba'ts. Maka Allah melanjutkan, fa inna khalaqnakum min turab. Kami sudah
menciptakan kamu asalnya dari tanah. Asalnya dari tanah. Asai bak tanah, mawo bak tanah. Tuhan petimoh di belang padang mahsyar. Tidaklah sulit bagi Allah. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Tapi nanti Allah juga mengembalikan kamu ke dalam bumi dan mengeluarkan kamu di hari kiamat dari bumi itu dengan sebenar-benarnya. Gak ada yang kita perdebatkan ya. Adalah sebuah proses kehidupan kita sebagai manusia, makhluk yang baharu ini. Hari ini pergantian nanti tahun Hijriah ya, tentu kita bisa mengukur proses perjalanan kita, berapa sudah umur kita yang Allah berikan sampai hari ini. Berapa lama lagi kita diberi oleh Allah hidup di bumi ini? Ya Allah yang Maha tahu. Kadang-kadang nggak sakit dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit, ada yang tidak sakit, ada yang tiba-tiba maut itu datang. Al mautu ya'ti baghtah. Kematian itu kadangkala datang dengan tiba-tiba. Kecelakaan di jalan, tenggelam ya, atau lain-lain sebagainya. Banyak cara Allah mengambil kembali. Tapi ketika kita lahir, satu jalan, semua dari rahim seorang ibu. Allah lahirkan kita ke bumi yang fana ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tanah summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani, summa min alaqatin, kemudian jadi segumpal darah. Ini sebuah proses. Summa min mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Mukhallaqatin ghairu mukhallaqah, baik yang sempurna kejadiannya maupun yang tidak sempurna. Bisa kadang-kadang lahir ya, kadang gugur ya, prematur ya. Beragamlah proses faktual di dalam kehidupan sosiologis dan empiris masyarakat. Kita bisa menyaksikan itu semuanya. Untuk apa itu semua? Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, linubayyina lakum, supaya ini Allah jelaskan bagaimana tentang proses penciptaan manusia ini. Tidak hanya jadi begitu saja ya. Ada proses. Wa yuqirru fil arhami ma yasha ila ajalin musamma. Kemudian Allah meneguhkan, menetapkan di dalam rahim bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah sampai waktu yang sudah ditentukan. Berapa 9 bulan lahir. Ada juga di antara yang melahirkan itu harus operasi ya, karena sesuatu hal ya sebagainya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian Allah lahirkan dalam bentuk seorang bayi tifla dengan sempurna fisik, jasmani, rohani ya. Allah lahirkan dalam bentuk tifla, seorang bayi ke dunia ini. Ya. Kalau kita juga mengambil iktibar di sini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah
mengeluarkan kita ini dari masing-masing rahim ibu kita, tentu kita kan belum tahu apa-apa. Paling lahir menangis, gak lebih daripada itu. Gak ada yang terus lahir bisa lari, ada harta, pandai, intelektual, mana. Tapi dimulai dari sebuah proses. Ini karena dikaitkan dengan kun fayakun. Jadilah, jadi tak Allah. Tapi kan sebuah proses. Kun fayakun itu kan sebuah proses dihubungkan dengan saintik, ilmu, pengetahuan, sains, ya, begitu. IT, teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa campur tangan pihak lain, Allah mampu menjadikan sesuatu. Tapi dalam sebuah proses. Kalau lahir ke bumi ini 9 bulan, bulan pertama sampai 9 bulan lahir, itu sebuah proses. Pun dihubungkan dengan kun fayakun, lahir nanti. Sumali tablughu asyuddakum. Kemudian secara berangsur-angsur jadi pemuda, dewasa, ya. Beraktivitas, mencari ilmu, cari rezeki di bumi Allah ini, ya, itu sebuah proses. Tak bisa ketika bayi terus lahir dewasa dia pandai, tak ada, tapi sebuah proses. Dari mana ilmu itu? Innamal ilmu indallah. Ilmu itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tanpa kita cari juga tidak mungkin ilmu itu masuk. Ya, semua para ilmuwan, ulama dahulu itu mencari sebuah proses pencarian ilmu. Para imam-imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, semua dalam proses pencarian ilmu. Wa minkum may yutawaffa, maka ada di antara kamu yang diwafatkan. Mungkin masih lahir, waktu lahir, ya, atau sudah jadi remaja, anak-anak, ya, ada yang meninggal, ya, diwafatkan oleh Allah. Ada yang masih muda belia, masih milenial, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajalnya sampai. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri, tapi ada di antara kamu yang dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umur oleh Allah sampai 60, 70, ada 80 tahun. Tapi juga kalau Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sitin wa aqallu mayajuzalik, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 kata Rasulullah. Kalau lebih, ya, itu kan lembur, ya, penghargaan, ya, hadiah, supaya kita juga tidak euforia, tapi bagaimana menggunakan umur yang Allah berikan panjang ini di atas 70, supaya kita lebih meningkatkan ubudiyah kita, rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umur Nabi kan standar, ya, 63 tahun. Kita lebih daripada itu, alhamdulillah, ya. Tapi bukan untuk terus melupakan diri kita dalam hubungan hablum minallah, tapi bagaimana kita pencarian, berproses untuk lebih takarrub, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah umur itu lanjut, likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a, karena ketika sudah lanjut lansia itu, sehingga Allah mengatakan kamu tidak tahu lagi sesuatu, sudah pulang bekas. Dalam istilah orang tua bilang pulang bekas, nggak tahu lagi. Kalau mau salat apa sudah tiba waktu, tidak membaca juga tidak tahu lagi, ya, kelupaan dan sebagainya. Kadang-kadang kotoran, ya, tempat tidur dan sebagainya, ya. Jadi memorinya
sudah tidak normal ya. Tidak normal lagi. Jadi kembali kepada anak-anak. Itulah hakikat sebuah proses kehidupan. Kalau kita ingin membedah ya, siapa kita? Apa tugas kita? Dan kemana kita akan pergi selanjutnya? Kita sudah jelaskan yang lalu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu tidak hanya yang mahdhah, ibadah mahdhah, tapi yang ghair mahdhah banyak sekali. Kita menyuruh orang saja kepada hal yang baik, itu kan sudah nilai ibadah. Tabassumuka li akhika, sedekah, senyum kita kepada saudara kita juga satu bagian daripada ibadah. Jadi luas sekali, sesuatu yang baik itu semuanya adalah bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sebuah proses kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taral ardha hamidatan. Kemudian kamu melihat bumi ini jadi kering ya. Beri perumpamaan oleh Allah dalam ayat tersebut. Kamu melihat ada ketika satu saat bumi ini jadi tandus, kering, kemarau, udaranya ekstrim, tidak normal. Apalagi yang di Arab Saudi, di jamaah haji, ekstrim ya, panas. Ada yang bilang di atas 50 derajat Celcius. Kita di sini kalau di 45, 48 saja akan terasa. Gimana? Suhu panas ya. Malah ada beberapa daerah di negeri ya, di negara lain ya, banyak yang meninggal karena nggak tahan dengan situasi udara panas yang ekstrim yang tidak menentu. Kadang dingin, hujan, tiba-tiba hilang hujan, panas lagi dan sebagainya. Jadi ini Allah memperlihatkan ada bumi yang kering, tandus, tidak ada hujan. Fa idza anzalna 'alaihal ma' tahzat warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Kemudian apabila Allah menurunkan air hujan dari langit ya. Jadi itu Allah turunkan rahmat ya. Tadi kering ya. Ketika hujan turun membasahi bumi ya. Jadi menyiram semua tumbuhan sebagainya ya. Sehingga hiduplah ya. Hidup suasana kembali, tumbuh-tumbuhan segar ya. Hewan binatang bisa minum air. Kita juga tidak kepanasan, bersuci ya. Semua ini kan rahmat, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak pernah meminta kompensasi kepada kita. Tapi yang diminta bagaimana kita menggunakan ruang-ruang space ini untuk berta'abbud kepadanya dimanapun kita berada. Kemudian subur, setelah turun hujan jadi subur, tumbuh kembali, kering, jadi subur tanah. Ya. Kita juga tidak mampu menyiram di gunung. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan tumbuh-tumbuhan di gunung, kayu, ya. Siapa yang siram itu? Ya. Itu Allah yang menyiram, air dari langit diturunkan, dan sebagainya. Itanya di halaman rumah kadang-kadang sanggup tersiram. Kadang malas, padahal dia butuh makanan ya, bunga tanaman kita di halaman rumah kadang-kadang kita biarkan. Maka ada sebuah hubungan ya antara kita dengan tumbuhan. Hari-hari kalau bunga di rumah ya kita pegang daunnya, kita siram ya, sebagainya ya, dan sebagainya. Ada hubungan ya secara akhlak antara satu dengan yang lain. Jadi subur dia. Kemudian menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang lain. Ya. Sehingga dia tumbuhan yang indah, pandang mata dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah iktibar bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya memperlihatkan bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi bukan berarti Ibrahim tidak beriman kepada Allah, tapi lihat ma'inna qalbi, supaya hati ini lebih kuat. Banyak kan di antara kita Bapak Ibu para pendengar sekalian, kalau kita memang jarang ke masjid, jarang mendengar tausiah, ya seorang kita lebih pintar, lebih pandai ya. Kalau semakin kita dengar yang lain, ya kita semakin bodoh. Semakin kita baca literatur, buku, semakin kita belum paham itu. Semakin banyak kekurangan kita dalam memahami ya, baik yang kauniyah, ya, alam semesta ini, ataupun yang musyahadah yang nampak di hadapan kita di bumi yang fana ini. Inilah ya. Makanya Allah ya, supaya Ibrahim ini ya perteguhkan keimanan ya. Maka Allah mengatakan, qala fakhudh arba'atan minat tayri ya. Oh, kalau itu Ibrahim ambil ya. Allah mengatakan ambil 4 ekor burung ya. Minat tayri, arba'atan minat tayri. Ambil, Ibrahim ambil. Rupanya dalam tafsir ada yang menjelaskan burung ini sudah dipelihara supaya jinak ya. Jadi kalau Ibrahim nanti panggil burung, ya kan biasa. Kalau kita ada ayam, kita kotek-kotek jaro hijak dengan kebiasaan ya. Hewan, kambing juga, biri-biri, sapi, karena sudah demikian dekat ya hubungan emosional dengan hewan piaraan kita. Kita panggil saja datang kepada kita ya. Jadi Ibrahim 4 ekor burung itu ya sudah disuruh ambil, disuruh pelihara dulu jinak ya. Sehingga ketika dimanapun dia dipanggil oleh Ibrahim datang dengan segera gitu. Fasurhunna ilaika ya. Kemudian kan disuruh disuruh cencang ya. Disuruh dicencang oleh Ibrahim, suruh pesing, potong 4 ekor burung itu, campur aduk antara satu dengan yang lain ya. Fasurhunna ya. Summa ja'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian setelah dicencang, dicampur 4 ekor burung ini, disuruh letakkan oleh Allah di 4 gunung ya. Tempatkan dia, sudah bercampur ya, antara satu burung dengan jenis dengan yang lain ya. Tempatkan di 4 tempat ala jabalin, tempat yang tinggi sedikit ya. Summa da'uhunna, kemudian panggil dia. Itu coba Ibrahim panggil yang sudah kamu cencang dan sebagainya ya, panggil. Ya tinaka sa'ya, pasti dia datang dengan segera kepadamu. Subhanallah. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah ya, bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kita ambil bagaimana ya, kun fayakun tadi ya, maka jadilah dia. Sudah dicampur aduk antara satu jenis dengan jenis yang lain di 4 tempat. Ketika dipanggil, rupanya burung-burung yang sudah dicencang jadi kembali ya, semua itu kembali kepada jenis. Ada yang dalam tafsir dikatakan yang tidak ditempatkan kepalanya, kepala dipegang. Jadi semua yang sudah jadi itu mencari kepala masing-masing. Jadi begitu luar biasa ya di dalam sebuah proses pencarian sebuah al-haq, meneguhkan keimanan, keyakinan kita bahwa Allah yang mengatur alam ini ya, langit, bumi ya, semua yang ada di antara langit dan bumi itu Allah yang mengatur dalam genggamannya keseharian, termasuk kita sekalian.
Jalaluddin Ar-Rumi, salah seorang penganut tasawuf, memilih burung, 4 burung ini dijelaskan. Yang pertama yang dikencang itu burung merak. Burung merak. Ini memberikan simbol kepongahan. Burung merak itu angkuh ya. Dibilang burung merak itu angkuh, apa karena cantiknya, penampilan dan sebagainya. Hanya ia ingin menguasai manusia. Kepongahan, keangkuhan ada pada burung merak, kata Jalaluddin Ar-Rumi. Dia mengatakan di antara 4 salah satu jenis itu dipilih burung merak. Kenapa burung merak? Jadi juga iktibar kepada kita. Jangan kita contoh kepongahan, keangkuhan, kesombongan dan sebagainya ya. Jadi burung merak disimbolkan tidak tahu baik dan buruk. Apa akibat dari perbuatannya? Dia memangsa lawan, menangkap lawan, salah sedikit tangkap, hukum ya. Ini kan simbol filosofi dikaitkan dengan sifat manusia ini sebagainya. Buas ya, tanpa peri kemanusiaan. Jadi kalau dilambangkan seorang pemimpin, tidak pernah dia merasa belas kasihan kepada rakyat, apalagi rakyat miskin. Padahal pemimpin itu, pemimpin yang adil kata Rasulullah itu lebih awal ya, tempatnya surga ya. Imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Artinya tidak mementingkan diri sendiri ya. Tidak seperti sifat burung merak yang tadi dicencang ya oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk membuktikan bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Ini salah satu jenis burung merak kata Jalaluddin Ar-Rumi. Karena pemimpin itu kan paling kurang 2 tugas utama. Yang pertama harasatuddin ya, menjaga agama. Agama, hifzuddin. Gimana agama ini dikuatkan, diperdayakan? Kalau kita syariat Islam di Aceh ya, diingatkan pemangku kepentingan rakyat semuanya. Ayo kita bersatu dalam sebuah nilai payung perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid, saling membantu, saling menolong. Jangan berbuat keonaran, judi online, pinjol, narko dan sebagainya lah. Itu tugas pemimpin, menjaga agama itu. Tak boleh membiarkan itu. Nanti mas'uliyah, pertanggungjawaban, nanti ditanya oleh Allah. Kamu senang kali pemimpin ya, tapi kamu tak pernah melakukan tugas keadilan ya, menjaga agama ini supaya tetap suci bersama rakyat. Yang kedua, mensejahterakan rakyat, orang banyak ya, bukan untuk diri mengutamakan, tapi isariah, mementingkan kepentingan orang lain ya. Al-maslahatul ammah muqaddam ala maslahatul khassah. Kepentingan umum itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi itu pemimpin, imam yang adil itu tempatnya diberi oleh Allah surga, dinaungi di padang mahsyar nanti. Ketika yaumil ba'ats, dibangkitkan, semua kita akan bersaf-saf, berombongan, berbaris menuju padang mahsyar nanti ya, dengan suasana yang sangat ekstrim, luar biasa. Ada yang mengatakan para mufasir sejengkal matahari di atas kepala kita ya. Tapi imam yang adil itu salah satu nanti dinanungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid.
orang-orang yang hatinya selalu terpaut, terikat, cinta melakukan ibadah di rumah Allah, di masjid, dimanapun kita berada. Ini yang pertama, burung merak, kepongahan, nggak tahu diri. Siapapun yang berseberangan dianggap salah, dimangsa, ditangkap, nggak ada peri kemanusiaan. Yang kedua, kata Jalaluddin Ar-Rumi, jenis burung itu bebek, itik. Ini lambang kerakusan katanya. Itik, bebek adalah rakus, dia melambangkan sifat kerakusan karena paruhnya selalu di tanah. Coba itik, bebek, meja, pasti paruh irok-irok apa saja, ya lumpur dan sebagainya, ya nggak ada paruh dia ke atas tapi ke bawah paruh bebek. Irok-irok pepeyangna, mencari makanan dan sebagainya, mencari yang tersembunyi, mencari yang nampak, apalagi yang tersembunyi dia dicari oleh bebek ini, ya. Sebagainya, ya, tempat basah, tempat kering dan sebagainya. Jadi simbol daripada burung itik atau bebek ini, ya. Atau mulutnya itu paruhnya tidak pernah berhenti sesaat pun, ya. Ya, tapi di sisi lain dia lebih ke materi, kepada makanan apa halal haram, tapi dia nggak peduli dengan seruan Allah. Jadi kalau dia tetap di air atau apa kan dan sebagainya, dia nggak peduli seruan Allah. Ini ada sifat bebek manusia ini. Ketika suara azan datang, hayya 'alas shalah, enggak peduli dia, tetap dengan kenikmatan hedonis di warung-warung, di kafe-kafe dan sebagainya. Apalagi sekarang ini terus anak-anak milenial muda di satu tempat dia judi online dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ayam jantan. Ini hawa nafsu, ya, mempertukan hawa nafsu, ya, kemaksiatan, kesenangan sesaat. Yang terakhir, burung gagak, ya, lambang yang menunjukkan kecintaan yang lebih kepada material dan keduniaan ini. Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita membiarkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Tapi bagaimana kita membasmi, mencencang sifat-sifat yang tidak baik, ya, tidak peduli isariah kepada yang lain, ya, kikir dan sebagainya. Bagaimana kita lebih saling hidup, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita saling membantu antara satu dengan lain dengan penuh keimanan dan ketakwaan, ya. Tapi jangan kita saling membantu antara satu dengan lain penuh permusuhan, ya, dan kebencian di antara kita. Mari kita menyongsong pergantian tahun baru Islam 1446 Hijrah. Yang mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kesehatan umur dan kekuatan iman, ketakwaan kita, sehingga kita bisa menyaksikan juga perpindahan 45 kepada 46 Hijriah insyaallah. Demikian Pak Ibu sidang jamaah sekalian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه